Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kajian dimulai, mari kita mohon kepada Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang hatinya susah. Mudah-mudahan pagi ini hati kita diganti Allah dengan hati yang bahagia. Barangkali di antara kita punya problem apapun, mudah-mudahan masalah kita pagi ini juga diselesaikan oleh Allah. Barangkali di antara kita atau keluarga kita ada yang sakit, mudah-mudahan pagi ini juga mendapatkan tombol kewarasan langsung dari Allah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang mengadakan penelitian kecil-kecilan. Hampir setiap orang ditanya bagaimana, mesti kebyek. Mulai dari kalangan terkecil strata sosialnya sampai yang tinggi, mesti kebyek. Orang yang bekerjanya setiap hari di pasar ditanya gimana, sepi. Sampai pada tataran supir Gojek itu Pak tanya, ya sepi, kabeh sepi. Dari data dari golongan politisi, mohon maaf, semalam saya kedatangan tamu caleg itu, ya apa? Sayang Ustadz, nomor urut saya nomor 3, kebyek tok. Gak ono sing alhamdulillah, gak ono ngene. Semua. Kenapa? Ini yang dawuh Al-Quran, Pak. Perhatikan Al-Quran surat 70, surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Khuliqal insanu halu'a, manusia diciptakan serba berkeluh kesah. Idza massau syarru jazua, tatkala dia merasakan sesuatu yang tanda kutip gak enak. Oh, sambate ngumbawara sak kabupaten krungu kok. Tapi wa idza massau syarru khairu manu'a, kalau dia mendapatkan sesuatu yang enak, al menengu wal bidekku kok. Surabayana. Wong kalau mendapatkan kenikmatan mak cenderung meneng bidek kae. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak, angger wong ro. Angger wong ro, sambat kabeh disambati. Illal musallin. Mereka yang tanda kutip tidak seberapa berkeluh kesah itu adalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatin daimun. Mereka itu tatkala sholatnya istiqomah, daimun selamanya dalam keadaan istiqomah. Ini jarang orang sampai berkeluh kesah. Tanya terus seperti alhamdulillah, jawabnya mesti alhamdulillah di sini. Para jamaah yang saya muliakan, perhatikan pula Al-Quran surat 100 Al-Adiyat ayat 6 sampai ayat 7, ayat 6 sampai ayat 8. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kecenderungan manusia itu lebih mencintai dunia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Al khairi di situ hampir semua munafsir menerjemahkan adalah materi dunia. Mohon maaf para jamaah, apakah ini berkeluh kesah atau sedang mengadakan koreksi tentang dekadensi moral sikap masyarakat kita dengan yang namanya ilmu ini?
Seminggu yang lalu ada seorang profesor diundang untuk mengadakan, untuk berbicara di satu seminar. Mohon maaf, dia hampir 3 jam Pak. Di tengah-tengah interaktif, apakah dia berkeluh kesah, apakah memang menilai keadaan. Dia mengatakan, saya buat makalah ini hampir 2 malam. Saya pertahankan di hadapan siapapun yang datang. Saya buka, terjadi dialog terinteraktif. Ternyata mohon maaf Pak, dia jujur. Mohon maaf, transport yang dari panitia ini tidak akan pernah saya nikmati, tapi saya serahkan pada panti jompo yang ada di sebelah rumah saya. Cuman, nah ada cumannya, dia dibuka Pak. Rumah saya itu Jakarta, ini transportnya dibuka. Saya mendapatkan transport hampir 3.250.000. Selamanya insya Allah ini tidak saya ambil, saya serahkan pada panti jompo di sebelah rumah saya. Cuman ini ada seorang penyanyi, mohon maaf Pak, mohon maaf, ya nggak usah nyebut jenenge biar nggak kerasan, cuman mendapatkan predikat Ratu Ngebor, sudah ya, sudah tahu ya, nggak usah diomong. Itu satu lagu dia mengajukan pada panitia 75 juta. Dia nanti akan menyanyi 3 lagu tapi dapat bonus 4 lagu, sehingga transaksinya itu terjadi MOU. Saya mau nyanyi dengan catatan 1 lagu sekian, saya tanya 3 lagu yang satu bonus, tapi mohon maaf saya minta dibayar di depan 75%. Jadi disiplin ilmu itu sekarang kalah dengan nyanyi-nyanyi yang ada begitu-begitu itu tentang masalah materi. Oleh karenanya buat panjenengan semuanya yang istiqomah salat berjamaah ini satu kenikmatan yang luar biasa, satu kenikmatan yang dahsyat yang diberikan Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Mohon maaf, Insya Allah tidak semua orang tatkala subuh dia bisa berangkat memakmurkan rumah Allah, tidak semua orang. Rata-rata orang yang sholatnya istiqomah itu lebih banyak syukurnya ketimbang kufurnya di hadapan Allah. Makanya kalau kita berkeluh pada sesama manusia percuma. Lek ana wong sambat padha-padha menungsane percuma, malah dijori kok. Nanti gak ketok. Ndasku ngowel kok. Langsung ngomong, kon mek ngeludok kon, boyokku peyok kon coba. Lek sambat mesti dijori. Tambah dijori sampean. Percuma sahabat nang menungso, lek pancen padha-padha sambat kepada Allah. Aku gak ketok sampean rong dino. Sikilku kuwang ditekuk ku lawar kon. Apa kata temannya? Awakmu mek sikil tok kon. Wah, aku ndah cenut-cenut kon coba. Jadi kalau kita sambat nang padha-padha menungsane ndak usah. Para jamaah yang saya muliakan, mohon maaf, Imam Syakik Al-Balkhi itu suatu ketika, mohon maaf, dia berhadapan dengan seorang yang nampaknya biasa-biasa saja, tapi orang ini di hadapan Allah luar biasa dahsyat keimanannya di hadapan Allah. Orang awam mengatakan orang ini luar biasa. Kenapa? Dia itu Pak dihadapkan pada keluarga yang sakit, berkebutuhan lebih dari cukup, cuman materi yang diperoleh kurang. Ditanya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Ditanya, kenapa sih Anda kok begitu? Apa yang harus saya keluhkan di hadapan Allah? Setiap pagi Allah memberikan nikmat kepada kita yang tak terhingga, yang tak terhingga. Sampai pada diri kita waras itu adalah nikmat yang paling mahal. Dan ini bisa dirasakan oleh mereka yang alladzina hum ala sholatihim daimun. Kebalikan daripada berkeluh kesah itu mesti syukur. Kalau ada orang sakit sedikit saja, kalau ingin mengurangi berkeluh kesah, coba lihat orang yang sakitnya lebih parah. Nanti mungkin kita akan bisa mengatakan Alhamdulillah. Sering saya katakan di mana-mana Pak, nyuwun sewu,
Kalau kita ingin tahu harganya sehat itu mahal, makanya kita diajarkan agama untuk iyadatul marid, besuk nyambangi wong sing lor. Nabi mengatakan semacam ini Pak, seakan datar-datar saja, tapi kalau kita tahu betul manfaatnya, Masya Allah. Beberapa hari yang lalu kebetulan saya diajak oleh keluarga membesuk keluarganya di rumah sakit Karangmenjangan. Kebetulan karena dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, masuk di ruangan sal Pak. Yang satu ruangan itu isinya 8, Masya Allah. Wong bengok-bengok aduh panas sikil di jantung, Masya Allah. Baru tahu ternyata waras itu nikmat yang paling mahal dari Allah. Para jamaah yang saya muliakan, mohon maaf kalau kita mengurangi rasa berkeluh kesah kita kepada kita, coba lihat tatkala kita mendapatkan musibah sakit, lihat orang yang mendapatkan musibah sakitnya lebih dari kita. Itu nanti akan mengatakan alhamdulillah saya mending iko tambah nemen. Nah itu saudara hadirin rahimakumullah, tatkala Nabi Sulaiman dihadapkan pada satu di antara alternatif pilihan, Allah pernah menawarkan pada Nabi Sulaiman, Sulaiman pilih satu di antara 3, harta, tahta atau ilmu. Dalam catatan sejarah, orang yang pernah menguasai dunia itu Pak, itu 4 orang. 2 dari golongan muslim, 2 dari non muslim. Siapa yang muslim? Nabi Sulaiman. Kekuasaannya itu hampir seluruh jagat alam semesta waktu itu, di mana ada negara mesti tunduk pada kekuasaan Nabi Sulaiman. Kekayaannya luar biasa. Yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman itu cuma Qarun itu saja. Yang nomor 2 Iskandar Zulkarnain, ini yang bisa menaklukkan dunia. Yang 2 dari golongan non muslim, 1 Namrud, luar biasa kekuasaannya Namrud itu. Nomor 3, nomor 2 berikutnya adalah Bal'am. Para jamaah, meskipun dihadapkan pada alternatif dan semacam itu, toh Nabi Sulaiman juga berkeluh kesah meskipun kadarnya tidak sama dengan kita. Dalam catatan sejarah, istrinya Nabi Sulaiman itu 1000 loh Pak, nggak usah dibayang no piye, gak usah, pokoknya 1000 ngono. Tatkala beliau ditanya tentang masyarakat yang kebetulan terjadi ada yang namanya wabah dan musim paceklik, Nabi Sulaiman juga mendoakan di hadapan Allah. Masya Allah. Gimana Nabi Sulaiman? Hari ini saya dihadapkan dengan tantangan besar tentang masyarakat yang di bawah kekuasaan itu, dia mendapatkan musibah semacam ini, sakit, wabah gak kunjung sembuh. Ini Pak, sama dengan waktu Nabi Yusuf. Tatkala Nabi Yusuf dalam tahanan, tatkala 2 orang yang bertanya tentang masalah mimpinya, 1 orang yang suka menyajikan minuman kepada raja penguasa, nomor 2 makanan. Meskipun dia menginformasikan mimpinya itu digawi-gawi. Ya Nabi Yusuf, semalam saya mimpi gini, apa takwilnya? Apa katanya? Kamu akan tetap, mohon maaf, kamu akan tetap melayani rajamu, sementara yang bagian memberikan makan, kamu nanti akan dihukum pancung dan kepalamu nanti dipatuk oleh burung-burung gagak itu. Perhatikan Al-Quran surat ke-12 surat Yusuf itu. Mohon maaf, pada akhirnya pun nyata tatkala orang yang, mohon maaf, yang keluar bebas tidak terhukum pancung, Nabi Yusuf pernah ngomong, tolong nanti sampaikan kepada raja bahwa coba untuk ukuran para nabi tidak pantas minta tolong semacam ini kepada manusia biasa. Semestinya kan Allah tahu tidak pantas. Itu termasuk kategori berkeluh kesah model semacam itu. Bagi kita masyarakat awam, mohon maaf, istiqomah sholat berjamaah itu akan mengantarkan kita akan tambah syukur dan syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah nggak ngeruang lo bisa istiqomah sholat subuh itu.
Ingat Nabi pernah dawuh, yang membedakan orang munafik dengan kita itu adalah orang yang istiqomah mendirikan sholat, terutama al-atamata was subha, sholat isya sama subuh, gak angger wong, tapi nyatanya jenengan alhamdulillah bisa istiqomah. Para jamaah yang saya muliakan, tatkala kita dihadapkan pada fenomena kehidupan apapun, selama panjenengan dan saya ahli sholat, insya Allah masih banyak syukurnya ketimbang berkeluh kesahnya di hadapan Allah. Masya Allah, tidak tahu pagi ini dungaren Surabaya kok wakir nom-noman kebut-kebutan, Pak. Saya tuh kaget. Saya tuh hampir setiap hari kuliah subuh, tidak tahu tadi, mulai dari pasar Kembang sampai mendekati perempatan nomor perempatan Masjid Al-Falah, sepeda motor ngebreng-brengan, saya sampai takut, Pak. Dengar. Kalau kita tilik semacam itu, satu sisi mohon maaf, alhamdulillah anak kita ditoto oleh Allah. Kadang-kadang kita sempat bertanya, arek ngene-ngene iki sembayang ta? Arek ngene-ngene iki sembayang enggak? Tanya rata-rata mengatakan melihat KTP-nya mesti Islam. Makanya saya waktu di pesantren dulu, Pak, tatkala kita melewati sesuatu tanda kutip menurut kebanyakan orang mendatangkan mafsadat, kita itu kalau gak bisa mengatakan dengan baik, cukup dengan hati. Ini termasuk ad'aful iman. Ya Allah, bukalah hati mereka, antarkan mereka lebih sujud kepadamu. Mohon maaf, sampai sekarang kan tidak berkurang, Pak. Sepanjang jalan Wonokromo sampai pasar Kembang, kalau malam kan banyak, Pak, orang-orang ya apa, mahasiswi undip itu, apalagi kalau masuk mau Masjid Kembang Kuning itu. Jadi mohon maaf, kebetulan saya itu setiap Rebu ada kajian tafsir Al-Ibris di Masjid Rahmat itu. Jadi setiap kita belok mau arah masjid itu banyak ya. Sekarang mudah-mudahan berkurang. Ya wanita-wanita yang menawarkan jasanya itu, apa namanya, WTS itu. Itu kata guru saya, ngono iku gak usah dilokno, gak usah kon paidu, lek kon mampu silakan dibantu mengentas mereka. Mohon maaf, dengan memberikan solusi jalan keluar. Ojo maidu tok kon. Lek pancen gawe sok minimal bacakan Fatihah. Ya Allah, siapapun yang menawarkan jasa badannya kepada khalayak, bukalah hatinya, bimbingkan hidayahnya, kasih dia pekerjaan selain pekerjaan itu Al-Fatihah. Itu biasa, Pak, mengajarkan begitu. Kita tidak hanya berkeluh kesah, siapa iki, ya apa iki, mek ya apa ya apa, tok, tidak memberikan solusi. Oleh karenanya buat jenengan dan saya dan panjenengan semuanya, kembali Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 23 ini, kita bersyukur, Pak. Bersyukurnya apa? Masih dipilih oleh Allah untuk istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid kita tercintai. Tidak semuanya. Apalagi rata-rata panjenengan dan saya usianya sudah kepala lima. Kajian subuh yang masih banyak pengikutnya, diantaranya masjid sampean, Pak. Halo, masjid sampean. Di masjid yang lainnya itu yang hadir banyak tiang masjidnya ketimbang yang ikut ngaji. Sampai-sampai kadang takmir masjid itu, bagaimana solusinya supaya masyarakat banyak ikut ngaji? Masya Allah, Masya Allah. Sampai mengatakan, pegel aku tadi takmir. Sudah, coba saya bilang, tadi takmir kok pegel. Ammaro yu'ammiru takmiron, itu termasuk takmir, itu kan termasuk isi masdar, orang yang memakmurkan rumah Allah, ya. Mohon maaf, dulu ada saya punya ngajian kecil, Pak, namanya Masjid Baitul Huda daerah Simokalangan. Rawahnya kalau kuliah subuh.
masjidnya ngotak lebih besar, kurang besar dikit, itu mau epet semuanya penuh, di tiga tengah gerombol. Begitu salah satu takmirnya kapundut berkurang sampai sekarang. Waktu makmur dulu saya tanya, bah apa rahasianya? Kula mboten bosen-bosen Ustaz, pokoknya saben Jumat niku kula ngedaraken undangan. Ya fotokopian folio niku kula sebuah ben Jumat. Bahwa minggu pagi ada kajian subuh di masjid kita. Begitu orangnya sudah meninggal dunia, ganti pengurus yang baru, sekarang bisa dihitung dengan jari. Padahal narasumbernya pilihan, Pak. Pilihan. Saya tanya, gimana kok sekarang sepi? Kirangan Ustaz, tiang sak mangkin. Ngono kok. Astagfirullahaladzim. Jadi kembali pada pokok bahasan, khuliqal insanu halu'a idza massau syarru jazua. Manusia memang diciptakan sebab berkeluh kesah. Kalau dia mendapati sesuatu yang tidak enak, Masya Allah nemen ngumbawor. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan, meneng, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Itu kecuali mereka yang ahli sholat, yang sholatnya bisa istiqomah di hadapan Allah. Mohon maaf, kalau kita tengok masjid-masjid perkotaan ini, kebanyakan yang memakmurkan adalah orang yang rata-rata usianya di atas 5, Pak. Generasi mudanya jarang. Kadang-kadang kita bertanya, yang salah ini siapa? Mohon maaf ya, rata-rata masjid kalau sudah yang namanya subuh itu jarang generasi mudanya, jarang sekali. Nah, ini termasuk salah satu bagian kenikmatan dari Allah untuk kita semuanya, masih dikehendaki Allah untuk alladzina hum ala sholatihim daimun. Para jamaah yang saya muliakan, hari ini di Mekah rame orang umroh, apalagi liburan. Kebetulan seminggu yang lalu saya boleh datang umroh, nanti tanggal 21 berangkat lagi. Masya Allah Pak, ramenya bukan main. Di Madinah, di Masjidil Haram. Apakah dengan dalih liburan saya nggak tahu. Dan ini kan sudah mulai musim dingin. Alhamdulillah aktivitas kegiatan kebanyakan hampir semua travel yang dipimpin oleh guide-nya, yang dipercaya oleh travelnya menjadi TL-nya itu sekarang mengadakan aktivitas di Masjid Nabawi sebelum subuh itu diizinkan, Pak. Kan kadang-kadang untuk memandu jamaah agar laki perempuan bisa kumpul meskipun ada jarak, itu dulu nggak boleh. Roh. Inta fi warokoh, mesti begitu, Pak. Datang askar, baik yang resmi maupun yang pakaiannya, apakah yang pakaiannya tidak seperti polisi itu zakar. Enta fi warokoh, awakmu duwe surat izin tak mengadakan kumpulan-kumpulan semacam ini. Sekarang alhamdulillah tidak ada, Pak. Jadi untuk mengadakan sholat malam, lalu ada tambahan kajian-kajian, itu Masya Allah, tidak boleh. Sampai kajian duha, karena kita tidak memungkinkan izin di hotel tempat kita karena terlampau kecil, ada besar karena banyak itu kita akan mengadakan di pelataran masjid biasanya. Itu dulu sering kita dilarang, sekarang alhamdulillah dibiarkan itu. Mau kajian sebentar gitu aja, langsung datang. Entah fi warokoh, Masya Allah. Sekarang tidak, alhamdulillah. Sampai pada tataran mereka yang paket umrohnya paket Turki, bahkan sudah musim dingin ini, kan sudah mulai musim dingin. Kemarin saja antara 18 sampai 20, antara 16 sampai 20 paginya itu. Tapi masih banyak. Agak nyimpang sedikit ya dari kajian. Cuman mohon maaf, kadang-kadang orang komentar, wah enak Pak Sudi sampai ben bulan berangkat umroh. Masya Allah, jenenge wong Pak, enak iku ana wong liya. Saya lupa nanti untuk mengingatkan sholatnya jamaah itu bagaimana.
Terutama waktu penerbangan kepulangan, sholat subuhnya ini Pak, saya sering berpesan kepada krunya pesawat itu, tolong nanti waktu subuh kami dibangunkan ya, kami dibangunkan ya. Oh iya, jangan khawatir, nanti akan saya setel adzan. Sudah kita bangunkan, sudah kita bilang, Pak, sholat. Ustaz, solusinya gimana? Sudah, kalau sampean berkeyakinan tayamum dengan dengan tempat duduk sampean boleh, ya monggo. Wah, saya nggak yakin. Sudah, sholat hurmatali waktu. Nanti kalau sudah, nanti i'adah. Enggak, saya tanya, kewajibannya sapa sing ngelingno begini? Mohon maaf ya. Umroh itu ibadah sunat, meninggalkan sholat subuh dengan sengaja ganti dengan 1000 kali umroh tidak akan pernah. Itu sunat Pak, tapi sholat subuh itu fardu. Ini yang kadang-kadang kurang mendapatkan ekstra perhatian dari kita. Yang penting sebelum berangkat, sebelum naik, kita ingatkan nanti subuhnya di pesawat. Wah, kita nggak punya wudhu, sudah tayamum. Saya nggak yakin dengan tayamum, sudah hurmatal waktu. Begitu nanti dengar adzan subuh akan saya bangunkan. Sholat. Masa kita sholatnya menghadap arah timur? Sudahlah, kita di atas, kita itu musafir di atas kendaraan menghadap kemanapun, yang penting hati kita hanya kepada Allah. Loh, kadang-kadang Pak bangga selesai dari umroh tapi sholat subuhnya hilang. Sering saya ingatkan Pak, makanya sekarang banyak travel itu waktu check out hotel dari Medina sekarang pagi, sebelum duhur pagi. Kenapa? Biasanya kalau setelah duhur paling tidak itu jam 2 masuk di daerah Bir Ali Masjidil Khulaifah itu 2:30. Perjalanan nanti masuk Mekah itu hampir jam 8:30. Proses macam-macam paling tidak jam 11 ke dimulai tawaf sa'i tahallul, nanti selesainya sekitar jam 1 kadang 1:30. Ini kan waktu-waktu orang istirahat. Saya ingatkan, tolong kalau Bapak Ibu tidak ngebleng, artinya tidak sampai nunggu sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram, tolong alarm HP-nya nanti paling tidak setengah jam sebelum subuh jenengan sholat subuh berjamaah. Betapa nikmatnya Anda bisa berjamaah sholat subuh di Masjidil Haram. Ya enggak Pak, praktek ya Pak, mohon maaf. Jadi nanti kan jam 6 restoran sudah buka, kita sebagai pelayan kan mesti berdiri untuk menyambut datang mereka. Tanya, gimana? Alhamdulillah Ustaz, ikut jamaah. Alhamdulillah. Saya keturun Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi salat subuhnya diganti usolli fardol isu-isui adaan kawan dan billahi ta'ala. Kon iki lho Mak, sampean niku umroh nang Masjidil Haram, kok iso salat subuh entek iku piye? Umroh itu sunat, tapi salat subuh itu wajib. Nah, ini terus terang, kadang-kadang saya juga mengeluh. Masya Allah. Ternyata juga gak kesenangan dari TL itu Pak. Kenapa? Punya kewajiban mengingatkan sholatnya. Kalau hanya sekedar mendampingi perjalanan, happy, tapi kalau sudah bertanya begitu nanti, bagaimana? Nah, oleh karenanya apapun status sosial kita, selama kita masih istiqomah sholat, apalagi dengan berjamaah, betapa nikmatnya hidup itu, jauh dari berkeluh kesah. Yang ada syukur dan bersyukur kepada Allah. Jarang Pak kita tanya gimana, alhamdulillah, itu jarang. Saya tanya kebanyakan orang, tapi orang yang sobat masjid gimana, alhamdulillah begitu. Oleh karenanya buat panjenengan dan saya dan panjenengan semuanya, mohon maaf, ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ternyata untuk mendirikan sholat berjamaah itu tidak semua orang bisa mendirikannya. Nyatanya panjenengan semuanya masih tetap istiqomah bisa sholat subuh berjamaah di masjid kita tercinta ini. Makanya kewajiban kita bersama adalah memakmurkan sekali lagi, innama ya'muru masajidallahi man amana. Kalau kita pernah belajar grammar Pak,
kalau ada huruf innama masuk pada fi'il mudhari, ya'mur itu fi'il mudhari, itu ada faedah li tahsis. Makanya menerjemahkan sesungguhnya yang peduli untuk memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang beriman. Mesti ada hanyalah orang beriman. Nggak ada orang yang yang tidak beriman memakmurkan masjid, nggak ada, hanyalah orang beriman, dan itu pun imannya berkualitas, dipilih oleh Allah. Satu diantaranya adalah panjenengan semuanya semacam ini. Yang paling akhir untuk kita bareng-bareng Pak, Al-Quran dan Al-Quran harus dibaca. Kalau tidak, jangan berharap. Ya, caranya paksakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Paksakan. Kalau tidak, jangankan membaca, terpegang saja tidak. Mohon maaf, setiap habis kuliah subuh macam ini pulang, kalau saya tidak duduk setengah jam baca Al-Quran, hilang sudah dengan kesibukan yang lain. Makanya bareng-bareng saya dengan sampean, di samping alladzina hum ala sholatihim daimun, tetap Al-Quran dan Al-Quran harus kita baca. Ada yang bertanya, saya kurang lancar Ustaz. Sudah semampunya, surat-surat pendek tidak ada masalah, yang penting ada Al-Quran yang terbaca oleh lisan kita di hadapan Allah. Kalau bisa istiqomah, boleh ba'da subhi atau ba'da sholatil maghribi, baru setelah itu berdoalah. Para jamaah, kalau melihat fenomena kehidupan semacam ini, memang ya isinya menurut doa, berkeluh kesah, sambat. Saya ingin dia orang saya gak sambat. Nah, kalau panjangan dan saya istiqomah sholat, apalagi berjamaah, akan dipandu oleh Allah, diberi kita untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah kenyataan hidup yang dilakukan oleh kita kalau kita istiqomah sholat berjamaah. Yang paling akhir kita tengok sekarang saudara-saudara kita di pedesaan. Saya nggak usah ngomong Palestina, kita punya kewajiban minimal dengan doa. Kalau sudah datang ke pedesaan Pak, Masya Allah, apalagi para petani-petani itu, kalau kita tanya, Ustaz, pelaib, di sini pelaib, doa. Makanya kadang-kadang kita itu melihat orang dalam posisi sekarang, Pak. Kebanyakan orang itu melihat orang itu dalam posisi sekarang, tidak melihat bagaimana seorang itu menduduki posisi sekarang. Wenak kon saiki, wenak kon. Gak pernah tahu bagaimana seorang bisa menciptakan enak itu, bisa menduduki proses enak. Prosesnya nggak pernah ditanyakan. Ngapunten nggih, saya juga nggak tahu. Masyarakat kampung saya itu kalau manggil saya itu manut, wabeh. Ya sudah, saya nggak tahu. Mesti ngomong, wenak sambil saya gimana, wenak kon. Saya jawab alhamdulillah, tapi hati ngomong, kon gak roh biyen aku nok pondok gak tahu mangan kon. Kelak rumus saiki ya. Kadang hati rada nakal, kon gak rublot waktu biyen gak tahu mangan nok pondok kon. Rumu kan saiki. Mesti sampe ngomong enak. Mohon maaf. Wah, enak sampe saiki manut, Masya Allah. Saudara, seseorang melihat kita dalam posisi kita sekarang ini, mesti komentar enak kon. Proses menuju proses ini loh yang jarang orang bertanya itu. Mohon maaf ya, saya dulu diantarkan oleh Bapak Mondok. Bapak bilang begini, sak kamar iku isi wong 5, yang 2 kirimane ben wulan 20.000, yang 1 25.000, yang 1 15.000. Aku gak kuat nyangoni kamamamu ben wulan 10.000, gak kuat. Kuati Bapak 5.000 top 6.000. Coba. Ayo, tetap mondok atau pulang? Lek pulang sekarang pulang sama Bapak. Saya bilang mondok. Wis ya, nggih. Dah. Saya ingat betul Pak, saya itu setiap bulan itu kirim 5.000. 4.000 itu untuk bayar kos makan 2 kali. Mohon maaf.
Bukan 4.000, 4.500 saya masih ingat. 4.500 itu bayar kos makan 2 kali. Tinggal 500 rupiah. Itu bayar SPP sekolah, karena di pondok dulu harus sekolah. Kalau enggak boleh. Itu 300 rupiah. Tinggal 200. 150 bayar syahriah kamar itu Pak. Tinggal 50 rupiah. Cukup tak 1 bulan. Tapi Bapak memberikan motivasi kepada saya, nak, senajan awakmu tak kirimi 5 bulan, aku pesen kono pondok, turu sing nyenyak, mangan sing enak. Coba, senajan awakmu tak kirimi setiap bulan 5.000 rupiah, aku pesen kono pondok, mangan sing enak, turu sing nyenyak. Ati ngomong, mangan enak mangan apa 5.000. Ternyata Pak, ini pelajaran. Kono jok mangan-mangan nak selagi wetengmu gak luwe. Masya Allah. Orang dalam keadaan perut lapar, mangan nopo enak. Warga iso. Tidak bisa, itu pelajaran. Perut lapar Pak, mohon maaf, di rumah nggak ada apa-apa, ada nasi, kedut dari Magicom, kasih garam, enak. Kenapa? Weteng luwe. Sudahlah, dalam keadaan perut lapar ada nasi, ada sambal, dadi. Tapi kalau perut kenyang, makan prasmanan, nggak mungkin. Ada macam-macam, ada rawon macam-macam, silakan makan. Nggak bisa menikmati. Kenapa? Wetengnya wis arek. Oh, ternyata Bapak mengajarkan pada saya dikongkon poso. Jadi tidak mungkin Pak, sehingga makan siang saya buat untuk buka, makan malamnya tak buat sahur. Begitu setiap hari. Kono pondok turu sing nyenyakna. Apa artinya? Kono jok turu-turu selagi kon gak ngantuk. Wong nek ngantuk, Pak, lho dadi turu. Apa artinya? Waktumu banyak untuk belajar. Dan terakhir saya masih ingat betul itu. Saya kelas 3 aliyah waktu itu, saking gak pernah megang uang, saya pun matur pada almarhum Kiai Soleh itu. Di dungaren rene nggih. Yai mbok pilih enten bacaan-bacaan wiridan yang bisa mendatangkan rezeki. Ati ngomong, opo rek wiridan cek nemuan duit begitu ya. Masya Allah, saking gak tahu nyekel duit. Ditanya, kowe kuat poso? Siap. Petang 10 dina ya? Nggih. Setiap hari waktu puasa kamu baca surat Al-Waqiah 40 kali. Siap? Siap. Pun saya itu Pak, hampir 40 hari saya berpuasa, setiap hari saya baca sampai ngaji itu surat Waqiah 40 kali. Batinku ben nemuan duit begitu ya. Begitu selesai saya berangkat sekolah itu Pak, melakukan dilu, ya gak tahu nemu duit, belas gak tahu oleh duit. Dapat 3 hari saya matur, yai saya sudah puasa, sudah baca, terus gimana? Kok mau tenatin muan duit? Gak saiki nak meneh gak saiki. Masya Allah. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita secara batinnya berdoa kepada Allah. Jangankan doa kita sama manusia, perhatikan doa Nabi. Tatkala minta dipindahkan arah kiblatnya tidak ke Masjidil Aqsa, cuma Masjidil Haram, itu hampir 16 bulan. Makanya setiap panjangan jajak ke Madinah mesti jajak tur siti daerah Masjid Kiblaten. Kenapa dikatakan Masjid Kiblaten? Itu salah satu diantaranya Nabi itu hampir setiap malam mesti keluar sambil berdoa, minta supaya arah kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram, tidak lagi Baitul Maqdis. Kenapa? Orang-orang Yahudi ke Madinah itu ngenyek, mat kon ngilokno aku tapi kiblatmu padha apa bedane? Gamel awakmu kan padha ae. Mohon maaf, itu satu diantaranya sampai Nabi berdoa kepada Allah hampir 16 bulan Pak. Sing ndawuh iki Nabi lho. Baru ayat turun, fawalli wajhaka syatrol masjidil haram wa haitsu maqul fawallu jabu syatrah. Masya Allah. Ong Nabi sing ndonga kadang awak dhewe sing ndonga beberapa kali aja wis Masya Allah, Gusti Allah medhit ngono ta. Terakhir, tatkala panjenengan dan saya minta doa kepada orang yang panjenengan anggap, mohon maaf, alim atau orang tua lebih kita, mohon doa restunya
Yai minta doanya, cukup, ya sudah cukup. Itu bagus Pak, saya terima, sudah. Nanti yang membedakan orang punya ilmu dengan tidak di sini. Mohon doanya, cukup, sampun. Ngono ada komentar, Kiai medhit jalu itu, kowe gak gelem. Loh, bukan begitu. Kalau kita baca syair tentang 8 orang doanya dikabulkan Allah, doa lil ghaibi, mendoakan orang yang orangnya tidak ada di depan kita, mendoakan orang yang orangnya tidak tahu, itu lebih mustajabah ketimbang ada orang di depan kita. Makanya Pak, tatkala kita di pondok dulu, mohon maaf waktu saya di pondok, Kiai Kespo, Yai mondor, wis cukup, amin, cukup. Kenapa? Kadang-kadang orang berdoa di depan orang banyak itu Pak, mohon maaf, khawatir tidak ikhlas. Yai doanya, ayo Al-Fatihah. Siji suarane Al-Fatihah. Kok donga sing gak tau diwaca kabeh. Kadang-kadang punya masyarakat itu cek ngerti lah, aku pinter donga. Sudah, di situ ada unsur riya. Kalau sudah kecampuran riya, jangan berharap doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya kita terus sampun. Wanati jatuhu, kesimpulan sementara bareng, hanya orang yang istiqomah sholat apalagi berjamaah itu termasuk tanda-tanda orang yang dibuka hatinya untuk bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hidupnya kelas strata apapun mesti berkeluh kesah. Pengusaha tanya, kalau kita istiqomah sholat berjamaah, ditanya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Wahid ya Ahad ya Fardu ya Samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal qiyadal jalikram ya hayy ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidah la ilaha illa anta ya Allah. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'al muttaqina imama. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Sama-sama. Para jamaah sekalian, demikian tadi pengajian rutin Ahad pagi pada hari ini, hari Ahad tanggal 10 Desember
2023 bersama beliau Romo Yai Al-Mukarram Ki Haji Su'udu Sulaiman. Sampai berjumpa dengan pengajian-pengajian berikutnya. Apabila video ini bermanfaat, mohon bisa disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Mohon bantuan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.